pencegahan. Coba lihat. Pencegahannya, jadi kita kan suka mengenal 3M ya. Mana tadi saya bawa ini masker nih. 3M, ada pakai masker, mencuci tangan, kemudian apa? Menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ya, oke, jadi itu 5M kira-kira. Saya perlu terangkan ya, M yang pertama memakai masker. Masker ini dipakai di 3 tempat cuman. Prinsipnya 3 tempat. 1 di rumah sakit. Nah, ini studio ya, ini bukan rumah sakit. Oke. Yang kedua dipakai di kerumunan, sekaligus M yang keempat tadi. Kerumunan adalah kumpulan orang yang nggak jelas. Ini kita bertiga jelas nggak nih? Jelas, jelas. Jelas ya. Jelas maksudnya jelas orangnya, jelas tujuannya. Contoh kerumunan yang paling mudah ya, teman-teman sekalian, achievers ya, bahwa yang paling mencolok dari yang namanya kerumunan adalah pasar. Ya, di pasar itu nggak jelas. Pedagang betul ada, pedagang pura-pura ada. Pembeli betul ada, pembeli pura-pura ada. Copetnya juga ada. Orang yang tujuannya nggak ada juga datang ke situ juga ada. Yang sakit juga ada, karena kan yang sakit terpaksa berdagang misalnya, karena dia nggak punya penghasilan setelah itu. Nah, tapi kalau orang yang jelas tujuannya pasti nggak mungkin. Ke masjid jelas tujuannya, ke pertemuan jelas tujuannya. Jadi itu saya luruskan ya. Ini dipakai di kerumunan, dipakai di rumah sakit, dan dipakai ketika kita sakit atau berdekatan dengan orang sakit. Sekaligus saya sampaikan tentang menjaga jarak. Menjaga jarak itu jaga jarak dari orang sakit, bukan dari orang sehat. Jadi kalau di masjid itu sekarang masih jauh-jauh itu, tolong ini rekaman ini nanti disebar kemana-mana. Benar, menjaga jarak dari orang sakit. Mudah saja kok kalau mau ngelihat contohnya. Lihat sepak bola. Itu antara Muhammad Salah dari Liverpool kalau melawan Juventus ada Ronaldo, itu kan tidak jaga jarak. Kalau bahasa Palembangnya kan, apa mungkin Ronaldo bawa bola terus kemudian laju cek kita jaga jarak? Nggak mungkin. Pasti, pasti langsung tabrakan. Terus kalau ngegol masih pelukan, cuma nggak ada penonton aja. Oke, jadi perlu diluruskan beberapa hal. Tadi sudah saya luruskan, memakai masker, menjaga jarak, kerumunan. Nah, yang paling pokok sebenarnya itu, kalau masalah mencuci tangan itu kita lebih sempurna. Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang mutatahhirin, yaitu orang yang punya wudu. Orang yang punya wudu. Wudu lebih sempurna ketimbang mencuci tangan. Mencuci tangan cuma tangan, wudu itu sampai memasukkan air ke hidung, namanya gargling. Bahasa Rasul istinsya. Itu akan membersihkan semua di sini termasuk kuman-kuman COVID. Ini bukan omongan saya, udah ada keluar papernya, penelitiannya tahun lalu di Eropa. Bukan orang Islam pula yang meneliti bahwa memasukkan air ke hidung itu akan jauh dari COVID. Jadi sebenarnya kalau menjaga wudhu, kasih contoh, sholat subuh tadi jam 5, nanti sholat isya kita jam 8 malam, berarti 15 jam. 15 dibagi 5 itu tiap 3 jam. Jadi artinya kita harus tiap 3 jam menjaga wudhu. Selesai, wassalam sebenarnya. Selesai. Iya, saya ini masih punya wudhu ini tadi dari Zohor tadi kan, nanti sebentar lagi asar, wudhu lagi gitu. Ya insya Allah, makanya alhamdulillah saya walaupun setiap hari berhubungan atau katakanlah menjaga dan mengobati orang yang sakit COVID, alhamdulillah sampai hari ini saya nggak kena COVID. Kenapa? Salah satunya saya lakukan adalah menjaga wudhu. Oke. Kemudian kalau masalah mengurangi mobilitas, nah ini yang paling tepat. Rasul mengatakan kalau kamu ada wabah di suatu daerahmu, maka jangan kamu keluar. Itu ceritanya. Yang dari luar jangan masuk. Ini namanya mobilitas. Ini kita suka bantahan ya, kata orang Palembang itu tekak bantah. Ya, udah dibilang oleh Rasul, dibilang oleh medis juga masih nggak percaya. Tolong dicamkan bahwa sesungguhnya tidak ada pemisahan. Ini kedokteran Islam, ini bukan kedokteran Islam. Semua kedokteran adalah pasti Islami, ujungnya adalah Islami. Tinggal bagaimana kembali kepada sumber aslinya. Rasul juga mengatakan pisahkan antara onta yang sakit dengan onta yang sehat. Artinya isolasi gitu. Akhirnya seperti jadi semuanya semua udah sesuai dengan Rasul akhirnya. Maka yang paling penting adalah pencegahannya adalah jaga imun.